Halo, selamat berjumpa kembali bersama saya Budiman Sujatmiko di kelas Inspirasi Budiman. Kali ini saya mau bicara tentang risiko. Kita sebaiknya tidak menghindari risiko. Eropa mempunyai sejarah yang panjang. Bangsa-bangsa Eropa ini dibentuk oleh banyak sekali pertikaian. Kalau kita tarik sekitar 1000 tahun terakhir, hampir perang-perang yang kelasnya dunia selalu melibatkan negara-negara Eropa. Bahkan jauh sebelum 1000 tahun terakhir, Romawi sudah memulai peperangan skala besar di dunia. Akan tetapi, bila kita mulai titik pembicaraan dari perang salib saja, kini akibat perang itu tatanan dunia sangat berubah. Mulai dari perebutan dan penentuan daerah suci, hingga reformasi cara pandang orang-orang Eropa terhadap agama pun dilakukan. Ada satu logika kuat bahwa Eropa berubah menjadi negara-negara maju karena proses permasalahan yang selalu dilalui dengan banyak sekali pertikaian yang membuat mereka beralih dari bangsa yang barbar menjadi bangsa yang modern. Mari kita lihat dampak Perang Dunia Pertama. Jika kita melihat dampaknya, maka dari sini kita bisa melihat bagaimana institusi-institusi dunia dan hukum internasional banyak dipengaruhi. Tiga bangsa-bangsa adalah salah satu produk hasil Perang Dunia Pertama yang banyak membuat aturan mengenai tata aturan global yang dimaksudkan untuk menghindari perang. Namun nyatanya itu pun gak cukup. Mereka harus memulai perang dunia untuk kedua kalinya karena aturan-aturan yang dilahirkan dirasa tidak adil, terutama oleh bangsa Jerman. Perang Dunia Kedua merupakan perang yang melahirkan lonjakan teknologi terbesar sepanjang sejarah umat manusia. Dari perang inilah dilahirkan roket, radar, komputer, hingga perkembangan pesat persenjataan lainnya. Teknologi-teknologi inilah yang kemudian berhasil mengubah umat manusia dengan sangat cepat ke depannya. Setelah perang berakhir, sisa teknologi yang dimiliki kedua kubu kemudian menjadi sangat berlimpah ruah. Beberapa pun bahkan dialihkan untuk kegiatan kemanusiaan. Bayangkan, teknologi-teknologi untuk membunuh kemudian dialihkan untuk kegiatan kemanusiaan. Para ilmuwan mengubah teknologi sonar dan komputer menjadi teknologi musik yang akhirnya dimanfaatkan oleh kaum hippies. Teknologi roket kemudian dimanfaatkan untuk membawa manusia ke bulan. Generasi baby boomers, generasi sebelum saya, yang lahir pasca Perang Dunia Kedua, menjadi golongan yang memicu tumbuhnya perubahan teknologi perang menjadi teknologi kemanusiaan. Dari tangan generasi boomers inilah lahir komputer yang canggih, lahir alat musik dan teknik perekaman, lahir pula dunia film yang menjadi alat propaganda yang paling efektif selama ini. Amerika Serikat dan Eropa mendapatkan kelimpahan teknologi dan akhirnya menjadi pelopor atau pionir dalam kemajuan teknologi. Tidak hanya meninggalkan teknologi, perang yang lama kemudian membuat Eropa menjadi sangat sensitif dengan pertikaian. Mereka mulai membangun kultur sentimen yang menolak rasisme. Mereka juga menolak penindasan berdasarkan strata. Dan mereka bertobat dari tradisi penjajahan dan kesemena-menaan kediktatoran. Perang dan penindasan bertahun-tahun membuat negara menjadi trauma. Bagi sebagian masyarakat, rasa takut dan trauma itu dialihkan dengan banyak kegiatan dan propaganda. Kaum hippies misalnya membuat jargon yang sangat terkenal yang dulu suka saya lihat waktu saya ikut demonstrasi anti perang Irak di Inggris.
tahun 2002, yaitu slogan Make Love, Not War. Masyarakat Eropa banyak berkutat dengan ilmu pengetahuan dan kemudian mendalami kegiatan-kegiatan untuk mengalihkan trauma yang lain. Bentuk terakhir dari loncatan teknologi muncul kemudian dari hasil perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Dua negara utama yang memenangkan Perang Dunia Kedua yang kemudian menjadi negara superpower hasil dari kemenangan mereka di Perang Dunia Kedua. Dari situlah perlombaan manusia ke bulan, inovasi militer, hingga permainan sekelas catur pun dibumbui konflik perang dingin dan pertarungan mata-mata antara kedua negara pemenang Perang Dunia Kedua tersebut. Masalah kemudian muncul ketika usai Perang Dunia, mereka kemudian membagi dunia menjadi golongan NATO yang berkiblat ke Amerika Serikat dan Pakta Warsawa yang berkiblat ke Uni Soviet. Jerman terbagi menjadi dua. Korea juga terbagi menjadi dua. Konflik di Asia dan Timur Tengah pun bermula akibat pertentangan dua kubu tersebut. Perang dingin ini kemudian mengubah banyak sekali tatanan dunia. Bahkan apabila kita sadari perang Rusia-Ukraina pun sekarang muncul akibat perselisihan Rusia dengan sekutu Amerikanya, sisa-sisa dari perang dingin. Permasalahan besar dunia banyak yang muncul dari hasil konflik antar manusia yang awalnya banyak bermula di Eropa. Akan tetapi, kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan juga dimulai karena konflik manusia di tempat itu. Dengan pengalaman konflik Eropa yang sering terjadi itu dan banyaknya masalah lokal yang merembet menjadi masalah kawasan, maka kemudian muncullah ide untuk menyatukan Eropa. Masalah lokal yang merembet jadi masalah nasional diantaranya adalah Perang Ukraina, percobaan nuklir Prancis, tembok Berlin, dan lain sebagainya. Dengan bersatunya Eropa, diharapkan ada peningkatan kesatuan bangsa-bangsa Eropa untuk sama-sama menyadari bahwa mereka berasal dari tempat yang sama. Karena potensi masalah satu bangsa bisa merembet ke negara-negara lainnya. Mungkin memang trauma bangsa-bangsa Eropa harus diobati secara bersama-sama dengan katakanlah dibentuknya Uni Eropa. Selain itu juga efektivitas pertumbuhan regional diharapkan akan makin mudah dilakukan. Sayangnya rupanya hal ini tidak selalu berkenan di mata negara lain. Henry Kissinger, mantan Menlu Amerika Serikat di era Presiden Richard Nixon pada tahun 70-an, pernah berbicara pada asistennya. Dulu, ketika kepentingan Amerika bermasalah di Eropa, Kissinger biasanya akan menelpon Inggris untuk meminta bantuan membereskan masalah Amerika di Eropa. Kini, semua bangsa Eropa memiliki suara yang sama. Satu permasalahan Amerika di Eropa tidak akan bisa dengan mudah dipecahkan Inggris karena suara Inggris dengan negara-negara kecil di Eropa, Barat maupun Timur, bobotnya akan dinilai sama. Trauma pertikaian di Eropa sudah membuat negara-negara Eropa kini dibentuk ke dalam Uni Eropa untuk mengurangi campur tangan pihak luar. Selain itu, trauma ini membuat warga Eropa juga sangat sensitif dengan isu-isu kemanusiaan. Di Prancis misalnya, pengalaman ditindas oleh Nazi Jerman saat Perang Dunia Kedua membuat mereka tidak memiliki tempat bagi isu rasial dan ketidakadilan. Permasalahan kecil di sana bisa mudah berujung menjadi kerusuhan. Memang, trauma konflik itu bisa berakibat baik, tapi kadang juga berakibat buruk bagi negara-negara di Eropa. Eropa seperti ladang kering yang mudah terbakar karena satu percik api yang kecil.